Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025, perkenalkan nama saya Fitriatus Sa'diah dengan NIM 2501091148843. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 4 tahun 2025, program studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran IPAS, materi pokok daerahku kaya sumber daya pada kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelas. Diharap ketua kelas maju ke depan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qauli. Baik, terima kasih Mas Davin. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak, Bu Fitri lanjutkan dengan mengabsensi dulu ya. Silahkan mengacungkan jari tangannya bagi yang dipanggil. Ahmad Izul Faiz, Mahira Hasna Kamila, Muhammad Aksal Afisena, Muhammad Afwan Maulana, Muhammad Hafiz Al-Rashid, Muhammad Naufal Muzaki, Muhammad Davin Aska, Meisha Kirana Arizal, Naura Bilkis Mumtaza. Baik, terima kasih hadir semua ya. Baik anak-anak, untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Indonesia Raya bersama-sama. Dimohon untuk berdiri. Indonesia
tanah airku. Ibuku Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang masih ingat materi minggu lalu tentang pelajaran IPAS? Siapa yang masih ingat? Baik, Mbak Ica. Apa? Kita membahas apa minggu lalu? Betul sekali, kita membahas materi keanekaragaman hayati. Ada berapa jenis keanekaragaman hayati? Ada berapa jenis keanekaragaman hayati? Baik, silakan Mbak Elsa. Ada 2, betul sekali. Apa saja itu? Iya, betul sekali. Keanekaragaman hayati hewan dan tumbuhan. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan materinya. Masih berhubungan dengan keanekaragaman hayati. Kita akan belajar materi tentang daerahku kaya sumber daya. Bisa diterima? Bisa. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah kita mampu memahami pengertian sumber daya alam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengetahui jenis-jenis sumber daya alam. Dan yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Yang terakhir adalah cara atau upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Bisa dimengerti? Ya, sebelum kita lanjutkan, masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, masih ingat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membuat kesepakatan bahwa lingkungan belajar harus bersih dan nyaman. Oleh karena itu, kita ya sebagai warga kelas 4B harus senantiasa menjaga kebersihan. Coba dilihat di bawah bangkunya masih ada sampah atau tidak? Tidak ada. Baik, terima kasih anak-anak, kerjasama yang sangat bagus. Baik, Bu Guru lanjutkan kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan berdiri sebentar. Kita akan melakukan penyegaran ya. Silahkan ya, sudah berdiri tegak ya. Berdiri tegak. Kita akan melakukan ice breaking sebentar. Tepuk semangat. Oke, are you ready? Ready. Oke, lanjut ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha. Ma. Aha, aha. Ngat. Aha, aha.
Semangat. Oke, terima kasih. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Oke, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, Bu Guru akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Mohon untuk diamati nggih. Hutan adalah sumber daya alam yang strategis, dan Indonesia merupakan negara dengan hutan hujan tropis terluas ketiga setelah Brazil dan Kongo. Forest Watch Indonesia mencatat terdapat 82 juta hektar luas daratan Indonesia yang masih tertutup hutan, dan 34 diantaranya berada di daratan Papua dan Kalimantan. Hasil analisis Forest Watch Indonesia pada periode 2009 hingga 2013, Indonesia kehilangan tutupan hutan sebesar 4,5 juta hektar melalui kerusakan 1,13 juta hektar. Bahkan kerusakan hutan terjadi di kawasan konservasi dan hutan lindung. Tingginya kerusakan hutan ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas pemerintah dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya hutan. Penyebab kerusakan hutan dibagi ke dalam kelompok, sedangkan penyebab tidak langsung antara lain perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, pemekaran wilayah administrasi, korupsi di sektor kehutanan, ekspansi industri dan kebutuhan pasar. Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan kebijakan penundaan pemberian izin baru sebagai upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Namun realitanya, pemerintah belum dapat dikatakan berhasil melindungi hutan alam persisaan Indonesia. Kajian Forest Watch Indonesia menemukan bahwa masih banyak area berhutan yang belum terlindungi oleh kebijakan. Dari seluruh area berhutan di Indonesia, hanya 44,3 juta hektar yang terliput oleh kebijakan. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah paham dengan video yang Bu Guru tampilkan? Ya, oke. Kira-kira menurut kalian kejadian apa sih yang ada dalam video tadi? Ayo Mbak Bilkis, apa? Penebangan hutan secara liar, betul. Yang lain ada lagi? Pendapat yang lain? Ayo Mas Noval, apa? Kejadian apa yang ada dalam video tadi? Pembakaran hutan, betul. Pembakaran hutan, Mas Noval, Mbak Bilkis, penebangan hutan secara liar. Kemudian, apa sih penyebab dari bencana itu tadi? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Mbak Mahira, ayo, apa penyebab dari kegiatan penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan? Apa penyebabnya? Apa? Iya, perilaku manusia yang tidak baik. Ya, betul sekali. Perilaku manusia yang tidak baik. Kemudian, apa sih dampak dari kejadian yang ada dalam video tadi? Dampaknya apa ya, Mas? Iya, banjir. Selain banjir, apa lagi? Ya, Mbak Elsa? Tanah longsor, betul sekali. Ada jawaban yang lain? Baik. Kemudian, apa sih dampak dari kejadian yang ada dalam video tadi? Dampaknya apa ya, Mas? Iya, banjir. Selain banjir, apa lagi? Ya, Mbak Elsa? Tanah longsor, betul sekali. Ada jawaban yang lain? Cukup. Kemudian, Bu Guru lanjutkan ya. Sebelum Bu Guru menyampaikan materi pembelajaran hari ini, marilah kita berdiri sejenak. Silakan berdiri, Nak. Kita melakukan penyegaran ice breaking sebentar dengan games menjauh, mendekat, tangkap ya. Oke, silahkan kalian berhadapan dengan teman sebelah bangkunya, nggih, 2 anak. Ikuti instruksi dari Bu Guru ya. Salah satu anak nanti berperan mengikuti instruksi dari Bu Guru, dan yang satunya tetap tenang ya, tangan sampean tetap diam ya, mendengarkan instruksi dari Bu Guru. Fokus
konsentrasi ya. Sudah siap? Are you ready? Oke. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Oke, sekali lagi. Jadi yang kena tangkap berarti kurang konsentrasi. Yang bisa menghindar, ya menghindar atau melepaskan tangannya itu yang sudah konsentrasi. Sekali lagi, are you ready? Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sudah, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, ini materi yang akan Ibu Guru sampaikan. Tolong diperhatikan ya pada layar proyektor di depan. Materi tentang pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dengan materi sumber daya alam. Kita tahu bahwa negara kita Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Nah, apa sih Bu sumber daya alam itu? Berikut penjelasannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada dua jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam bisa diperbarui, yaitu sumber daya alam yang bisa dipakai berulang kali dan ketersediaannya bisa pulih dengan cepat. Contohnya, ya, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah pohon, air, udara, sumber energi terbesar yaitu cahaya matahari. Itu semua termasuk contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang jika habis ketersediaannya, maka butuh waktu yang sangat lama untuk kembali ada ya, atau untuk kembali terbentuk. Apa saja contohnya? Di antaranya ada minyak bumi, batu bara, emas ya. Untuk menghasilkan minyak bumi atau batu bara dibutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, tidak bisa secepat sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian yang ketiga, ada manfaat sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Di antaranya sumber daya alam itu bisa digunakan sebagai bahan pangan. Contohnya berasal dari tumbuhan dan hewan. Yang kedua, bisa digunakan sebagai bahan sandang. Ya, pakaian. Pakaian itu terbuat dari kain. Lah, kain juga berasal dari tumbuhan. Yang ketiga ada sebagai sumber bahan bakar. Dan yang keempat sebagai pembangkit listrik. Bisa menggunakan energi air, energi matahari, digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Dan yang terakhir ada sebagai bahan bangunan. Ya, misalnya benda-benda yang ada di sekitar kalian itu apa? Meja, kursi terbuat dari bahan alam ya, atau pohon ya. Itu contoh pemanfaatan sumber daya alam dengan baik. Kemudian selain manfaat sumber daya alam, ada biasanya beberapa oknum atau orang yang kurang bertanggung jawab itu mengancam ya. Jadi sumber daya alam bukannya dirawat tapi malah dirusak. Contohnya ada penebangan hutan secara liar seperti yang ada pada video pembelajaran tadi. Yang kedua, ada pencemaran lingkungan. Misalnya pencemaran lingkungan di air akibat limbah
debris atau sampah-sampah yang dibuang di sungai akan menimbulkan pencemaran ya. Bau tidak sedap, sungai akan kotor, dan lain-lain. Kemudian penambangan berlebihan, itu juga bisa menimbulkan bencana. Yang keempat, pemborosan energi ya. Kita tahu setiap hari itu kita membutuhkan energi, apalagi yang berhubungan dengan energi listrik, misalnya penggunaan air, penggunaan lampu ya. Maka kita tidak boleh menggunakan energi tersebut dengan boros ya. Kita harus menghemat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah perusakan ekosistem laut dan sungai. Misalnya seseorang yang memanfaatkan untuk mengambil ikan dengan menggunakan alat yang berbahaya ya, itu juga tidak boleh karena bisa merusak kelestarian sumber daya alam di laut. Kemudian untuk menjaga sumber daya alam tetap terada ya, ketersediaannya tetap baik, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menghemat air dan listrik ya. Gunakan keperluan listrik seperlunya. Yang kedua, menanam pohon kembali atau reboisasi ya, menanam pohon yang baru. Yang ketiga, mengolah sampah dengan baik ya, diusahakan untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya, tidak mencemari lingkungan ya, baik itu lingkungan udara, lingkungan darat maupun di air atau sungai. Kemudian yang terakhir, mematuhi peraturan ya. Apabila di sebuah lokasi misalnya perhutani ya, lahan perhutani, ada peraturan dilarang mengambil, nah, maka kalian harus mematuhinya supaya sumber daya alam kita tetap terjaga dengan baik ya. Baik, terima kasih. Itulah materi yang Bu Guru sampaikan pada pertemuan hari ini. Kemudian Bu Guru akan membagikan LKPD ya, bisa kalian kerjakan secara mandiri. Yang sudah menerima LKPD silakan dikerjakan ya. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Ya, dikumpulkan dulu ya. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Guru akan membagi beberapa kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setiap kelompoknya akan Bu Guru bagikan selembar kertas ya. Masing-masing anak akan mendapatkan selembar kertas yang berisikan tentang sebuah artikel di koran ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu.
dalam sebuah artikel ini ya, silahkan setiap kelompoknya berdiskusi dan hasil diskusinya bisa dicatat di buku tulis pada setiap kelompoknya. Apa yang perlu dicatat? Yang pertama, kalian cari permasalahan yang ada dalam artikel tersebut. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Untuk kelompok pertama, silakan maju terlebih dahulu. Silakan maju. Ya, sambil baris. Ya, ke sana ya. Mbak Ica, dibaca permasalahannya apa yang ditemukan dalam artikel. Kemudian teman yang lain nanti membacakan solusi atau penyelesaiannya. Silakan Mbak Ica. Tinggal yang tempat berada di bawah rumah yang ambrol. 2. Tebing yang longsor tersebut kebetulan merupakan bekas pembuangan sampah. Solusinya: 1. Pemerintah seharusnya menyediakan tempat tinggal yang layak untuk korban. 2. Tebing seharusnya diperkuat dengan... Baik, itulah presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Ayo, Mbak Dalila, apa tanggapannya? Berikan satu pertanyaan kepada kelompok 1. Kelompok saya mau menanggapi soal penyebab longsor yang terjadi. Karena kondisi tanahnya labil ditambah hujan yang cukup deras dan berlangsung lama. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok kedua, kelompoknya Mas Zidan, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik anak-anak, presentasi untuk hari ini sangat memuaskan sekali. Untuk itu, marilah kita simpulkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Dalam artikel itu, dimunculkan permasalahannya adalah suatu kejadian bencana longsor yang terjadi akibat keadaan tanah yang kurang bagus atau labil sehingga menimbulkan kejadian longsor. Kemudian faktor yang kedua adalah hujan yang cukup deras yang berlangsung selama beberapa jam. Itu juga mengakibatkan tanah mudah tergerus dan akhirnya terjadi longsor.
Demikian kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sudah. Kemudian sekarang Bu Fitri akan membagikan LKPD untuk soal evaluasi bisa dikerjakan secara mandiri. Terserah ya. Yes. Yang sudah menerima bisa dikerjakan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sudah, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Hanya 10 soal pilihan ganda. Baik anak-anak, kesimpulan untuk materi hari ini adalah sumber daya alam memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, kita sebagai pengguna yang sudah diberikan begitu banyak sumber daya alam, senantiasa menjaga serta melestarikan. Itulah kesimpulan materi kita pada pertemuan hari ini. Kemudian, apa perasaanmu ketika pembelajaran hari ini? Ya, senang, seru, gembira, iya. Kemudian, apa kegiatan yang merasa paling kalian sukai? Mengamati gambar, ada diskusi, mengerjakan soal, ya. Kemudian bagian materi mana yang kalian rasa paling sulit? Menemukan solusi. Yang lain mencari penyebab, ya. Bagus. Untuk materi pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang keragaman pekerjaan yang ada di daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Kemudian anak-anak jangan lupa ya untuk selalu menyemangati diri kalian sendiri, memotivasi diri kalian sendiri untuk selalu giat belajar agar cita-cita kalian dapat tercapai. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Davin maju ke depan untuk memimpin doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Davin, silakan kembali ke tempat duduknya. Sekian dari Bu Guru anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.